nanti. Putih menggeser beteng C1, gajah B4 oleh Iren, dan di sini gajah G5 mengincar kuda. Di backup lagi gajah E7, sekarang pion H4 dan pion H6. Gajah mundur ke F4, sekarang gajah hitam kembali ke B4. Di sini putih menjawab dengan pion G4, mencoba mereposisi serangannya kawan, sekarang lewat sayap raja. Dan di sini kuda lompat ke D7 oleh Iren, menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, kuda mundur ke D3, dibalas Iren gajah E7 mengincar pion. Pion G5, pion H pukul pion G5 dipukul balik oleh pion H. Selanjutnya menteri ke C4 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri ke E2, dan selanjutnya gajah ke A3 terlebih dahulu sebelum ambil pion ini. Beteng naik menghindari ancaman dan menteri ambil pion D4. Tapi langkah ini menurut Stockfish langkah yang kurang bagus kawan. Di sini tadi Stockfish menyarankan kuda ke B3, memukul pion ini menggunakan kuda nanti memberikan ancaman garbuan. Tapi Iren langsung pukul pion menggunakan menteri, dibalas dengan pion G6. Sama-sama membuat langkah kesalahan. Pada posisi ini putih bisa memanfaatkan langkah menteri bergerak ke petak D4 ini dengan langkah gajah ke E3. Di sini ada dua pilihan bagi menteri hitam, apakah mundur ke peta D6 atau bergeser ke C4. Menurut saya lebih baik ke peta ini kawan. Menurut Stockfish ini juga bagus. Apabila mundur ke peta ini juga bagus juga. Nanti bisa diserang tapi dengan pion E5. Di sini kalian bisa pukul pion ini menggunakan kuda dan dilanjut gajah F4 mengepin kuda. Di sini kalian bisa melakukan pengorbanan menteri kawan, dan jika dilanjutkan permainan nanti akan sedikit mirip kawan dengan akhir permainan aslinya seperti ini komposisinya. Tapi kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi menteri ambil pion D4 tadi, putih membalas dengan pion G6. Di sini menteri mundur ke F6 dan pion G pukul pion F7 skak dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion E5, menteri bergeser ke G6. Iren melewatkan langkah yang kuat kawan dengan menteri ke peta F5 dengan tujuan nanti agar gajah ini akan tetap bisa keluar untuk memberikan ancaman bagi menteri setelah beteng yang ada di belakangnya. Juga menteri ini memberikan pressure bagi kuda yang ada di peta D3, diikuti langkah kuda ke peta C5 memberikan pressure bagi kuda ataupun beteng yang ada di belakangnya nanti kawan. Iren lebih memilih langkah menteri ke G6. Sangat logis juga kawan langkah Iren ini bergeser ke G6, mengingat waktu Iren ini juga mulai mepet. Mungkin dia tadi tidak mempertimbangkan langkah menteri ke peta F6 karena variasinya cukup panjang. Jadi dia ambil langkah yang simpel untuk mengepin gajah ini. Putih merespon dengan langkah kuda E4, dibalas dengan langkah gajah mundur ke E7. Memberikan backup lebih di peta-peta ini kawan. Sekarang beteng C3, sekarang kuda lompat ke F8 oleh Iren. Melangkahkan pion C5 merupakan pilihan terbaik kawan, dengan ide mengosongkan peta bagi kudanya nanti bermanuver ke peta ini. Tapi Iren tadi melangkahkan kudanya ke peta F8, dibalas dengan langkah kuda D6, memberikan ancaman bagi beteng ataupun gajah terang di peta F7. Coba lihat kawan, gajah terang ini cukup pasif posisinya. Apabila tadi menteri ke peta ini kawan, gajah ini masih bisa menyerang area pertahanan putih, tidak terjebak di peta F7 seperti ini. Iren membalas dengan beteng C7 menghindari serangan, dibalas kuda ke E1 untuk bermanuver nanti kawan, juga membuka akses bagi beteng, memberikan pelindungan lebih bagi kudanya. Di sini menteri ke H5 menantang pertukaran, tantangan ditolak ditutup oleh gajah F3. Menteri ke G6 skak ditutup oleh kuda, selanjutnya pion C5 dan dibalas dengan beteng D3. Bertumpuk kawan di baris ketiganya, mungkin nanti beteng ini siap digeser kawan ke sisi raja untuk memberikan serangan bagi hitam di lajur G dan di lajur H nanti, dan dibalas dengan langkah kuda ke C6 oleh Iren. Coba lihat kawan, parameter menunjukkan sekarang posisi putih lah yang lebih baik daripada hitam. Di sini tadi pion C4 ini patut juga dipertimbangkan oleh hitam untuk melanjutkan langkahnya dengan tempo menyerang beteng. Setelah beteng ini digeser ke peta ini kawan, kalian bisa melanjutkan gajah pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh pion, maka beteng siap memberikan backup, nanti bisa digeser ke sisi kanan papan ini atau ke lajur G atau ke lajur H nanti jika memungkinkan setelah gajah-gajah putih ini pindah. Di sini tadi kawan, Iren menggeser atau melangkahkan kudanya mundur ke C6, dibalas dengan gajah E4 menyerang menteri.
Menteri ke H5, gajah kembali ke F3, menyerang menteri kembali ke G6. Jika mengulangi lagi kawan, Iren juga akan mengulangi langkahnya. Tapi langkah menteri mundur ke H5 merupakan pilihan terbaik daripada mundur ke G6. Di sini Bobby Cheng tidak mengulangi lagi langkah gajah E4. Dia bermain dengan langkah menteri ke E1. Sama-sama kembali membuat langkah yang tidak akurat kedua pemain. Mengingat waktu kedua pemain sudah mulai mepet kawan. Coba lihat sekarang posisinya di langkah ke-40. Satu langkah lagi, kontrol waktu kedua pemain akan ditambah 30 menit. Di sini tadi kawan, langkah gajah bergerak ke E4 merupakan pilihan terbaik bagi putih. Tapi resikonya tadi kawan, mungkin hitam akan melakukan langkah yang bolak-balik sehingga permainan berakhir miss. Putih tidak ingin berakhir miss, dia mencoba mengimprovisasi permainan dengan langkah menteri ke E1. Iren menjawab dengan kuda B4 untuk memberikan pressure bagi beteng dengan dukungan menteri kawan. Jawaban Bobby Cheng adalah gajah E4 menyerang menteri, juga memberikan dukungan bagi betengnya. Dan disinilah kawan momen di mana peristiwa menarik ini terjadi. Di sini Iren membuat langkah keputusan yang tepat kawan dengan langkah pengorbanan menteri, kuda pukul beteng. Kenapa disebut langkah pengorbanan menteri kawan? Padahal kuda ini juga sedang mengancam menteri putih. Karena setelah gajah pukul menteri hitam ini kawan, hitam tidak akan berani untuk pukul menteri putih kawan. Kenapa? Karena kuda setelah pukul menteri putih, maka gajah akan pukul gajah hitam terlebih dahulu dengan tempo skak. Dan kalian sudah tidak mempunyai tempo untuk mendapatkan perwira putih kembali. Setelah raja ini bergeser ke lajur H, maka beteng pun siap membantu serangan gajah putih. Ditutup oleh kuda gajah G6. Kalian bisa mendapatkan kuda ini, tapi tetap saja posisi hitam akan kolaps kawan di beberapa langkah berikutnya. Coba saja kalian lanjutkan seperti ini, maka beteng akan pukul kuda skak, raja bergeser, kuda akan bergeser ke F7 memberikan dukungan ancaman skakmat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini kawan, Iren tidak melanjutkan pukul menteri putih, memilih pukul balik gajah putih, dan sekarang menteri bergeser ke E2 menghindari ancaman kuda. Iren melanjutkan pukul gajah F4 dipukul balik oleh kuda. Iren melanjutkan pukul kuda di D6 dipukul balik oleh pion. Di sini kawan, kenapa putih tidak pukul gajah ini, lebih memilih pukul gajah ini? Simpel kawan, seperti ini lanjutannya. Dan jika dilanjut seperti masih saja kawan, komposisinya menurut engine masih cukup setara. Di sini kedua beteng hitam plus kuda melawan menteri plus beteng, tapi sementara hitam unggul 3 pion. Tapi kalau bermain dengan variasi seperti ini kawan, saat pegang hitam ngeri-ngeri sedap juga karena pergerakan menteri ini sangat luas, sangat fleksibel. Walaupun engine menyatakan masih cukup seimbang, masih saja tetap menguntungkan putih dengan fleksibilitas menterinya. Jika saja melakukan langkah yang salah, slip saja satu langkah bisa berakibat fatal. Di sini tadi saat Iren pukul kuda di peta D6, putih menjawab dengan pukul balik gajah menggunakan pion. Dan di sini dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya beteng bergeser ke G3, tidak terburu-buru pukul gajah hitam ini. Iren menjawab dengan gajah F5, menteri ke E5 mengancam beteng, beteng D1 skak. Raja bergeser ke lajur H, ke H2, dan beteng bergeser ke F7. Di sini Bobby Cheng melangkahkan kudanya ke H5, memberikan pressure bagi pion G7 ini kawan. Di posisi ini, kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dibuat oleh Iren kawan di langkah ke-49-nya? Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi Iren di posisi seperti ini.